Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allama. Shadaqallahul azim. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Allah masih memberikan kepada kita nikmat iman, nikmat Islam serta nikmat sehat walafiat, sehingga Allah masih mempertemukan kita pada tahun ini bertemu dengan bulan Ramadan, dan Allah masih memberikan kita kesehatan hingga pada sampai saat hari ini di 10 hari terakhir kita masih berpuasa. Salawat serta salam tak lupa kita haturkan dan kita junjungkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta kepada para pengikutnya, keluarganya dan para sahabatnya. Baik, bagaimana kabar anak-anakku sekalian? Semoga sehat selalu ya. Karena kita sudah memasuki 10 hari terakhir di bulan puasa. Kalau nggak salah hari ini kita sudah masuk ke puasa ke-21. Ya, jadi dimana kalau di 10 hari terakhir ini kita sudah mulai nih berlomba-lomba beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, mengencangkan ibadah kita supaya kita terus mendapatkan pahala dan ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Anak-anakku sekalian, mungkin enggak atau mungkin pernah mendengar dengan istilah nuzulul Quran? Ya, berarti pernah dengar ya. Nuzulul Quran itu akan kita bahas pada kultum hari ini. Ya, jadi yang akan Bapak bahas pada hari ini adalah Ramadan adalah bulannya Al-Quran, lalu keutamaan belajar dan mengajarkan Al-Quran. Kembali lagi, nuzulul Quran. Nuzulul Quran adalah di mana turunnya Al-Quran. Allah menurunkan Al-Quran kepada Nabi Muhammad SAW melalui malaikat Jibril alaihi salam. Kapan turunnya? Turunnya tepat pada tanggal 17 Ramadan. Masya Allah, jadi di bulan Ramadan ini sudah Allah lipat gandakan pahala-pahalanya. Jika kita beribadah, Allah akan terus lipatkan ganda pahalanya. Dan di bulan Ramadan ini pula Allah menurunkan Al-Quran kepada Nabi Muhammad SAW. Sesungguhnya Al-Quran itu mulia anak-anak. Mengapa bisa dikatakan mulia? Ada beberapa mungkin yang akan Bapak jelaskan di sini. Allah menyebutkan bahwasannya Al-Quran adalah kitab yang mulia. Yang pertama, Al-Quran turun di bulan Ramadan, yang tadi dijelaskan oleh Bapak. Al-Quran turun di bulan Ramadan, tepatnya pada tanggal 17 Ramadan. Dan ini sudah tertulis ataupun sudah tertuang dalam firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Baqarah ayat 185 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'anu hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Di bulan Ramadan, di dalamnya bulan diturunkannya Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia. Allah sudah menjelaskan nih, di bulan Ramadan turunnya Al-Quran. Maka Al-Quran itu begitu mulia karena Allah menurunkan di bulan yang mulia juga. Lalu yang kedua, mengapa disebut Al-Quran itu adalah kitab yang mulia? Karena Allah menurunkan kepada manusia yang paling mulia di muka bumi ini, yang menjadi suri tauladan bagi kita, yaitu Nabi Muhammad SAW melalui malaikat Jibril. Maka sudah dapat dipastikan bahwasannya Al-Quran begitu mulia karena ada di tangan ataupun sudah diberikan kepada makhluk yang mulia, manusia yang paling mulia, kekasih Allah Subhanahu wa taala, yaitu Nabi Muhammad. Lalu yang ketiga, mengapa Al-Quran itu mulia? Yaitu karena Allah menurunkan surat-surat yang ada dalam Al-Quran ini hanya ada di 2 kota. Kota yang menurut Allah begitu mulia, begitu suci. Ya, jadi ada di 2 kota. Pertama di kota Mekah dan yang kedua di kota Madinah. Makanya mungkin anak-anak pernah mendengar nih surat namanya surat Makkiyah ataupun surat Madaniyah. Itu merupakan sedikit sebab mengapa Al-Quran itu dikatakan mulia. Lalu, apa keutamaannya kita menjadi orang yang belajar dan mengajarkan Al-Quran? Di bulan Ramadan ini juga termasuk
Allah selalu mengatakan bahwasanya kita harus beribadah, ya, termasuk salah satunya tadarus Al-Qur'an. Seperti hadis yang Bapak sampaikan di awal, khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamah. Sebaik-baiknya kamu ialah orang yang belajar Al-Qur'an dan mengajarkan Al-Qur'an. Di situ sudah dikatakan sebaik-baiknya kamu adalah orang yang mau belajar. Ya, orang yang mau belajar, setelah kalian belajar sudah mendapatkan ilmu, maka kalian harus juga bisa mengajarkan Al-Qur'an tersebut. Tapi fenomena sekarang ini yang kita pahami, yang kita lihat sekarang adalah masih banyak orang-orang yang tidak mau belajar Al-Qur'an. Masih banyak orang-orang yang buta huruf dengan huruf-huruf Al-Qur'an. Berbagai macam alasan mereka ucapkan bahwasanya mereka tidak mau belajar Al-Qur'an atau tidak bisa belajar Al-Qur'an. Pertama, biasanya nih orang, ya, ataupun yang mungkin ada siswa-siswa yang lain menyebut, kenapa kamu nggak belajar Al-Qur'an? Saya nggak bisa baca, Pak. Alasan pertama, saya nggak bisa baca. Padahal dulu nih Nabi Muhammad SAW bisa baca nggak Al-Quran? Tidak bisa. Ya, tidak bisa membaca Al-Quran sampai dia diajarkan oleh malaikat Jibril alaihi salam. Jadi nggak ada alasan nih kalau misalkan saya nggak bisa baca Quran. Rasulullah pun dulu nggak bisa baca Quran, tapi dia belajar dan akhirnya bisa. Saya bukan seperti Rasulullah. Jangan diambil dari sifatnya Rasulullah, ataupun saya bukan Rasulullah, tapi ambillah dari keteguhannya Rasulullah dalam belajar Al-Quran, tidak mau menyerah, tidak putus asa. Itu mungkin syarat pertama nih, ataupun alasan-alasan orang-orang tidak mau belajar Al-Quran. Yang kedua, masalah usia. Nah, ini biasanya kalau yang udah berumur-umur nih, yang sudah tua, yang udah belum bisa baca, alasannya pasti masalah umur. Saya udah berumur 40 sampai 50 tahun dan tidak bisa membaca Al-Quran. Alasannya karena umur. Nah, ini menjadi alasan yang klasik sebenarnya, bahwasannya umur tidak menghalangi orang untuk tetap belajar Al-Quran. Ya, umur tidak menghalangi orang untuk belajar Al-Quran. Karena banyak ya segelintir orang yang sudah umurnya 40 tahun nih, 50 tahun, itu ada yang belajar Al-Quran bahkan sudah hafal Al-Quran 1 sampai 2 juz. Ya, jadi tidak ada alasan umur menghalangi kalian untuk belajar Al-Quran. Dan mungkin ini yang ketiga adalah mungkin yang alasan kenapa orang tidak mau belajar Al-Quran. Yang pertama adalah, yang ketiga terakhir adalah kesibukan. Nah, banyak yang pasti mengatakan, Pak, saya nggak bisa nih belajar Al-Quran karena waktu saya sibuk, waktu saya penuh, banyak kegiatan ini dan itu. Kembali lagi kepada diri kita sendiri. Sebenarnya untuk belajar Al-Quran itu jangan sampai kita mencari waktu luang. Ya, jangan sampai kita mencari waktu luang, tapi kita meluangkan waktu kita untuk belajar Al-Quran. Ya, jadi alasan-alasan tersebut dari tadi nih ya, yang tadi 3 tersebut yang Bapak katakan, dari masalah saya tidak bisa baca Quran, yang kedua umur, dan yang ketiga waktu, kesibukan. Itu menjadi hal-hal ataupun alasan klasik orang-orang tidak mau belajar Al-Quran. Padahal kalau misalkan masalah kesibukan, saya tidak bisa belajar Al-Quran. Banyak sekarang program-program yang didirikan oleh Yayasan Al-Quran, itu program-program belajar Quran secara online. Ya, jadi tidak menutup kemungkinan bahwasannya belajar Al-Quran itu masih bisa dilakukan di waktu kesibukan-kesibukan kita. Ya, jadi jangan sampai nih alasan-alasan tadi menjadi penghalang kita untuk belajar Al-Quran. Bahwasannya kalau kita mau belajar, ya, kita mau belajar, kita mau baca, satu huruf yang kita baca dalam Al-Quran itu mendapatkan 10 kebaikan. Ya, bagaimana kalau kita membaca 1 halaman, 1 juz, 2 juz, bahkan sampai khatam, berapa kebaikan yang kita dapatkan? Terutama lagi di bulan Ramadan ini, di mana Allah melipat gandakan pahala-pahalanya, ya, untuk ibadah-ibadah baik ibadah sunnah, wajib, itu Allah lipat gandakan pahalanya. Jadi tidak ada alasan lagi kita belajar kitab Al-Quran yang mulia ini, tidak ada alasan lagi kita untuk tidak mengajarkan Al-Quran. Bahwasanya Al-Quran yang akan memuliakan kalian dengan belajar. Ya, kalau kalian belajar, Al-Quran akan memuliakan kalian, bukan kalian yang memuliakan Al-Quran. Kurang lebihnya itu aja dari Bapak. Mohon maaf bila ada kata-kata yang salah. Sesungguhnya kesalahan itu dari Bapak dan kebenaran datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.